Baik, saya ingin gunakan waktu 2 hari ini untuk sampaikan banyak hal pada saudara. Saya pikir kita mungkin kurang dari 3 bulan ya. Ini kan sudah Juli akhir atau sudah Agustus awal ya? Agustus ya ini ya. Agustus ya. Agustus. Ya, Agustus dan kita hanya praktis tinggal 2,5 bulan sebetulnya. Itu pun dikurangi Anda 2 minggu ada mission trip di Kalimantan. Sehingga waktu di kelas tinggal 2 bulan. Ini cepat sekali dan tapi semua reaksinya kan seperti Petrus toh. Ketika Yesus di Gunung Kemuliaan, ya toh? Alkitab berkata, tampillah Musa dan Elia, dan ada banyak Musa Elia yang Tuhan kirim di tengah-tengah kita. Lalu Petrusnya berkata, Tuhan, apakah engkau ingin kami membangun 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Yang menarik kalau Anda perhatikan di ayat itu adalah, ketika Petrus sedang berbicara, maka Bapa itu berfirman. Jadi ada saat-saat di mana Tuhan itu menginterupsi kita loh saudara. Menurut saya ada banyak saat di mana Tuhan itu menginterupsi kita. Karena kita ini seringkali seperti Petrus, tidak tahu yang kita omongin apa. Pokoknya spontan aja keluar mau begini, kita ngomong. Dan Bapak menginterupsi, dan Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, gitu. Kepadanya aku berkenan, ditambahi perkataan apa? Dengarkanlah dia. Jadi dia mau ngomong, Petrus kamu jangan berpendapat terlalu banyak dong. Iyalah. Pendapat yang paling perfect, yang paling sempurna itu dari anakku sendiri. Dengerin dia. Kenapa yang terjadi sebetulnya? Ketika mereka turun dari gunung itu Gunung Tabor. Sekarang orang tahu itu namanya Gunung Tabor atau Gunung Kemuliaan. Kalau Anda pernah ke Israel atau akan ke Israel, saya beritahu dulu. Itu kalau naik bus tidak bisa sampai ke puncak, karena itulah teman-teman orang-orang Arab Palestina itu menyediakan taksi. Dan itu harus mobil bagus, karena itu mereka taksinya itu pakai Mercedes-Benz. Dan saya pernah jumpai 1 orang driver, hanya dengan tangan 1, saudara. Jadi itu di bagian setirnya itu ya, dikasih kayak tambahan begini. Memang mobilnya otomatis sih, tapi dia pakai wing, cuma 1. Itu masih bisa sambil makan kacang. Dan ngomong terus. Jadi ya di mobil bahasa roh terus saudara. Karena kanan kirinya jurang sebetulnya. Tapi ya selamat juga sampai ke ujung lalu. Dan kalau Anda perhatikan di Alkitab ya, ketika mereka turun dari gunung itu, di bawah sedang ada keributan. Anda tahu apa yang terjadi? Ada seorang ayah yang membawa anaknya sakit ayan. Dan seringkali setan nyiksa anak ini, dilemparkan ke dalam api. Mereka minta tolong kepada para murid Yesus, dan tidak ada hasilnya. Lalu si ayah ini datang ke Tuhan. Aku sudah datang ke murid-muridmu, dan tidak terjadi apa-apa. Bayangkan kalau itu perkataan Petrus diiyakan. Maka di bawah itu ada begitu banyak orang yang menderita yang tidak tertolong. Saudara, akan tiba waktunya Anda harus turun dari gunung ini, saudara. Jangan bangun kemah di sini. Nanti terlalu banyak orang yang tidak tertolong di luar sana. Tapi jangan keluar untuk minta pertolongan. Anda harus keluar untuk memberikan pertolongan. Oke? Jadi 2 bulan ini ya dinikmati saja. Setiap hari Anda nikmati, lihat pandangi kalau malam teman-teman sekamarmu. Karena itu orang paling unik di dunia yang pernah engkau jumpai. Dan paling spesial yang pernah engkau kenal. Dan saya berdoa akan jadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu kelak. Saya ikut mendengar akan beberapa pertanyaan yang saudara ajukan ke Bapak Adi. Saya minta maaf tidak memberikan warning kepada saudara. Karena kalau beliau bertanya itu, jawabannya tidak pernah yang disediakan.
Selalu dia punya jawaban yang berbeda. Ya atau tidak, jawabannya atau. Dia mesti di tengah-tengah itu. Dan ngomong dengan Pak Adi itu jarang orang bisa menang. Ya, jarang orang bisa menang itu jarang sekali. Kalau dia pura-pura ngalah, mungkin orang bisa menang. Tapi kalau Anda mau ngomong panjang lebar dengan dia, ya susah untuk bisa menang. Karena dia selalu punya jawaban. Dan dia punya wisdom, dia punya hati yang terbuka dengan semuanya. Yang orang bilang sesat, dia masih bilang, ya berteman dengan dia tidak ada salahnya. Dan masih bisa baik dengan semua orang. Tanpa dia sendiri ikut tersesat, saudara. Itu uniknya. Saya kenal dia sejak saya lahir baru, umur 17. Jadi kami ini sudah kenal sangat lama. Dari sejak belum punya anak. Sampai kemudian pindah ke Amerika, mengembalakan di sana. Dan sekarang dalam masa transisi untuk kembali ke Indonesia. Lili itu anak kedua dan terakhir. Yang pertama laki. Sempat kerja di Amerika, terakhir di PHK, dan di Amerika biasa gitu ya, keluar masuk sana biasa. Kalau di sini PHK itu hal besar sekali, karena begitu di PHK itu kayak dunia runtuh. Di sana tidak. Kalau di PHK satu ya sudah, karena lapangan kerja begitu banyak, karena itulah banyak orang Indonesia juga ke sana, tapi ya dengan segala macam resiko dan kesulitan. Dan mereka diberkati Tuhan, istrinya juga sedang transisi akan pindah juga, kerja di pemerintahan, dan gaji cukup bagus, asuransi kesehatan utuh buat keluarga. Di Amerika semua orang pakai asuransi ya, berbeda dengan yang di sini. Semua kita lebih beriman by faith, kita hidup saudara. Dengan iman, tidak dengan asuransi, tapi cara sistem di sana begitu. Dan ya saya pikir panggilan Tuhan lebih besar dari semua kemapanan hidup ya yang pernah dicapai. Dan biasanya Pak Adi ngajar sampai tuntas, tapi tahun lalu kalau tidak salah, atau tahun ini ya saya lupa ya beliau kena heart attack, serangan jantung, sehingga minta supaya tidak terlalu padat ya, jadi kita bisa memaklumi dan kita tidak mau kehilangan beliau terlalu dini gitu ya istilahnya ya. Nah, dia tetap percaya akan tetap hidup sampai Yesus datang gitu soalnya itu. Jadi kita ingin mensupport imannya dengan cara tidak mempekerjakan terlalu berat lah gitu ya. Dan kami punya hubungan yang spesial bukan hanya karena dia ketua sinode kami, tapi memang dari sejak SMA saya kenal dia dan sampai hari ini. Jadi sudah puluhan tahun saya kenal dengan Pak Adi, sudah 20 tahun lebih saya bergaul dengan beliau dan teman bicara yang menyenangkan. Cara berpikirnya tidak selalu harus sama dengan saya. Banyak cara pikir yang berbeda tentu. Dan saya pikir itu bagus. Kalau Anda lagi senang ingin tukar pikiran, tapi jangan lama-lama ya, tukar sebentar aja gitu ya. Nanti Adam ketukar sama Hawa kan agak repot ya cara pikirnya itu. Kalau masih ingat. Itu baguslah Anda bisa Anda bisa pertajam cara berpikirmu. Kalau punya ide tertentu lemparkan ke beliau, dikritisi dengan baik dan kalau perlu kita berdebat sedikit nggak apa-apa. Berdebat dalam pengertian kita uji akan konsep-konsep yang ada itu bagus. Dan saya suka, ada kalanya kalau pas di Amerika, beliau lebih banyak waktu ya tentu ya. Kalau Indonesia ini luar biasa habis waktunya. Tapi kalau di Amerika, dari pagi sampai sore itu kadang-kadang dia punya waktu senggang sekali. Dan saya pernah duduk di meja makannya ngomong dari makan pagi, terus sampai makan siang, sampai akhirnya teler sore baru saya tidur. Saya nggak kuat. Tapi di situ kita bisa belajar banyak, kita saling uji aja konsepnya gitu. Even soal Bible School, saya bilang saya punya cara berpikir yang berbeda, jadi kita ngomong secara baik. Tapi bagus itu teman yang baik dan jadi berkat di mana-mana. Dari desa kecil dilawat Tuhan tahun 60-an dan hari ini jadi berkat
yang luar biasa buat hidup kita. Saya pikir Anda bisa nulis buku banyak tuh lewat apa yang dia ceritakan dan saksikan. Yang kedua, ini ada salam dari Christian Harfus buat Anda semua. I think hari ini beliau pulang ke Amerika. Gereja memberkati dia dengan membayarin hotelnya liburan 3 hari di Pulau Bali. Dan dia senang sekali. Kemarin dia telepon saya. Dia mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Dia belum pernah ke Bali dan dengar banyak soal Bali, terutama setelah dibom. Terkenal sekali Indonesia ya setelah ada bom Bali itu. Sekaligus tercemar sebetulnya. Tapi toh memang kalau turis ya teman-teman di berbagai negara barat itu suka dengan Bali. Well, tentu kita semua juga mencintai Bali dan dia senang sekali dia bersyukur dan mungkin saya perlu informasikan dia sebetulnya bukan orang Amerika. Dia lahir di Mesir dan dia orang Libanon sebetulnya. Jadi itu orang Arab sebetulnya. Yang melayani saudara dengan mujizat. Nah itu orang Libanon sebetulnya ya. Itu orang Libanon. Istrinya, dia bahkan belum ambil warga negara Amerika. Dia punya izin tinggal, seperti Pak Adi dia punya izin tinggal tetap di Amerika, tapi dia belum warga negara Amerika. Dia akan apply warga negara Amerika, tapi sudah sekian puluh tahun tinggal di Amerika. Kalau istrinya, saya nggak tahu persis ya, tapi ini yang saya dengar, ini orang terkenal sekali sebetulnya. Dan dulu di Hollywood itu ada, kayak seperti opera atau apa gitu ya, atau balet atau apa gitu dan itu grup ini hanya yang bisa ada tarian-tarian tertentu dalam balet itu kan yang susah sekali kan. Itu di dunia katanya hanya ada 3 orang atau apa yang bisa memerankan itu. Dan satu di antaranya adalah Dr. Robbins yang istrinya dia. Kok bisa kawin? Karena sakit. Sakit dibawa oleh temannya ke kebaktiannya Christian Harfus, didoakan sembuh terus dilamar jadi istrinya. Jadi itu sisi lain berkat daripada karunia itu. Ya lah. Bukan blessing in disguise itu. Kalau blessing in disguise itu kan berkat dalam kemalangan, ya toh? Menurut siapa yang diberkati menurut Anda? Istrinya atau suaminya kalau mereka kawin itu? Buat istrinya mungkin kalau dia merasa diberkati itu blessing in disguise. Buat Christian Harfus itu double blessing buat dia. Dia nggak punya kemalangan apa-apa. Dia nikmati aja, dia enjoy dengan hidup dan pelayanannya dan kemudian ada orang yang terkenal sakit didoakan sembuh dan kemudian dilamar jadi istrinya. Jadi baik juga. Jadi saudara kalau punya karunia ya cuma hati-hati ya karena janganlah punya tujuan biarkan aku punya karunia itu supaya kelak gitu. Karena mungkin ya seperti yang Pak Adi cerita ya kenapa Hawa mau itu juga ada reasonnya harus diciptakan begitu. Jadi kalau Anda punya istri luar biasa jangan terlalu bangga dulu karena saya pikir itu betul juga ya kadang-kadang. Well, ya. Dia orang Libanon dan dia bisa berbahasa Arab. Dia kayak Semarang, dia lihat tulisan Arab, dia bilang, aku bisa baca itu. Dia pernah cerita, ketika dia di KL terakhir sebelum ke Semarang, di hotel gitu, ketemu dengan beberapa wanita, kelihatannya dari Saudi ya, dan mereka pakai kerudung dengan ditutup semua begitu ya, dengan cadar. Lalu kemudian, waktu masuk di lift yang sama, dia merasa ada seperti distance, jarak begitu di antara mereka. Langsung dia sapa dengan bahasa Arab. Begitu dia ngomong Arab, cair hubungan itu. Bahasa itu bisa mencairkan banyak hal, ya. Kalau Anda ke Hong Kong, Anda ke beberapa tempat gitu ya. Kalau yang Anda bisa ngerti bahasa mereka, dialek mereka, Anda akan terima harga yang lebih murah dari orang kebanyakan. Kalau saudara tidak bisa dialek mereka, Anda akan dapat harga lebih tinggi. Anda akan ditipu, ditekan, segala macam. Tapi ketika sadar, oh ini orang serumpun dengan aku. Perasaan kebersamaan itu menciptakan suatu hal yang positif. Ya.
Kami pernah ke LA satu kali, dan saya temenin istri saya belanja sesuatu. Lalu kemudian dia lihat ada parfum yang wangi sekali. Istri saya bilang, saya pengen parfum ini. Lalu kemudian dengan seorang teman kami bertiga ya, kita coba parfum. Semua bilang, wah ini harumnya enak ya. Tiba-tiba yang jual itu nyaut, saudara. Kami ngomong pakai bahasa Jawa, dia nyaut, saudara. Kami kaget. Orang Surabaya ternyata. Begitu terus langsung ngerti Indonesia, jadi lain urusannya. Terus itu kan setiap counter itu kan mereka punya gift, mereka punya hadiah tambahan gitu. Kalau Anda beli apa, dapat gift, dapat apa gitu. Begitu kami beli, senang dia orang Surabaya, sudah lama tinggal di Amerika dan dia cerita soal rawon, soal ini, soal itu, segala macam dia cerita. Lalu setelah itu kami waktu mau bayar, dia ambil giftnya. Dia beri kami gift banyak. Terus saya bilang, jangan bilang-bilang ya katanya. Dia berikan giftnya. Memang dia diberi otoritas untuk memberikan seberapa yang harusnya diberi. Dan perusahaan rupanya nggak terlalu tight. Jadi dia beri begitu banyak. Saya bilang enak juga ya ketemu orang dari kampung halaman yang sama. Pulang bawa lebih banyak dari yang seharusnya. Bahasa itu mempersatukan, tapi Anda juga harus ingat, Yesus pernah mengeluh. Dia berkata, kamu tidak mengerti bahasaku. You don't know my language. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Anda dan saya harus mengerti bahasanya Tuhan. Ya, dengan bahasa Tuhan itu saudara akan kenal siapa dia, karakternya, apa yang dia mau. I think malaikat-malaikat mulai masuk tertarik dengan khotbah saya sehingga pintunya terbuka dan tertutup, saudara. Well, ya itu beberapa hal yang saya ingin bagi buat saudara dan sekali lagi biar kita makin mengerti bahasnya Tuhan. Kemarin malam ada pengalaman unik sekali. Saya lagi doa sendiri di ruang doa, kami di rumah punya ruang doa sendiri ya. Sekian tahun yang lalu waktu kami pindah rumah kami yang sekarang ini ada, Bu Nani nanti akan ngajar kita mungkin menjelang akhir sekolah ya. Ini adik kandungnya Pak Yusak. Beliau ini kan kalau dengar suara Tuhan ini audible. Ini unik sekali. Dengar suara Tuhan audible. Lalu kemudian dia berkata mampir ke rumah kami. Setelah khotbah di gereja mampir ke rumah. On the way pulang ke Cirebon. Lalu kemudian dia mendoakan. Dia doakan gitu ya. Terus kemudian dia berkata gini. Tuhan pesan, sediakan satu kamar sendiri buat Tuhan. Dan tidak boleh dipakai untuk yang lain, tidak boleh sambil kerja, sambil tidur, sambil apa. Spesial kamar buat Tuhan. Dan dia bilang, bahkan pembantu tidak boleh bersihkan kamar itu. Harus tuan rumah sendiri yang bersihkan kamar itu. Jadi orang luar tidak boleh masuk keluar. Dan khususkan buat Tuhan. Lalu dia berkata, nanti Tuhan akan temui kamu di situ. Saya coba dengan kamar yang ada waktu itu tidak memadai akhirnya. Kami gagal beberapa kali melakukan yang Tuhan perintahkan. Sampai kemudian Tuhan beri kami tambahan tanah di sebelah. Terus dibangun lagi. Nah waktu kami bangun tambahan extension untuk rumah kami itulah. Saya minta dengan arsiteknya tolong desainkan satu kamar spesial buat saya bisa sembahyang sendiri dengan Tuhan. Dan dia kerjakan dengan baik sekali. Dan di situ kami sembahyang sehari itu dan saya mengalami banyak pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan yang cara yang sangat-sangat ajaib yang Tuhan kerjakan. Dan di situ saya belajar banyak. Nah tadi malam saya sendirian dengan Tuhan. Saya sedang belajar dan Tuhan mulai mengajar saya banyak hal. Tentang apa sih sebetulnya. Kenapa orang harus bergaul, berjalan dengan Tuhan. Punya relationship dengan Dia. Dan Dia ajari saya begitu banyak. Lalu kemudian di tengah-tengah saya lagi sendirian, diam gitu ya. Anak saya kecil, si Hadasah itu ngetuk pintu kamar doanya. Dan anak ini, anak yang dari tiga anak kami ya, ini yang paling sering ngetuk pintu doa kalau pas orang tuanya di situ mau bergabung berdoa. Jadi dia panggil saya, terus saya bilang, Tuhan boleh nggak saya bukain dia? Karena kalau Tuhan bilang tidak, kamu sendiri dengan aku, saya nggak akan respon. Dan dia tahu itu, kalau sudah beberapa kali dia panggil saya diam, dia tahu saya tidak mau diganggu. Jadi saya tanya Tuhan, aku boleh nggak? Dia bilang, buka pintu, ajak dia berdoa. Jadi saya bukain pintu, dia bilang, Sasa mau masuk. Oke, tapi ikut papa berdoa. Iya, duduk. Terus Tuhan bilang gini, sekarang
kamu mesti didik dia. Ajari, bimbing, sampai rencanaku tergenapkan, yaitu dia mendengar suaraku. Karena Ibu Nanik sudah nubuatin, ya, dia akan dengar suara Tuhan itu sampai audible. Lalu Glory Bahman juga nubuat yang sama. Saya pernah ceritakan pada Anda, dan waktu kebaktian itu kan dipanggil, kapan itu dipanggil dan didoakan. Lalu kemudian saya bilang, Sasa, kamu sudah dengar belum Tuhan bicara? Belum, Pak. Tapi aku kepingin banget, katanya. Oke, sekarang sembahyang. Jadi saya tidak suruh dia ngadep ke saya suruh dia ngadep ke begini ya, ke membelakangi saya. Saya bilang, Papa mau ajari kamu sembahyang, minta sama Tuhan, nanti pelan-pelan belajar mendengar Tuhan bicara. Saya sih belum pernah buat itu pada orang lain, saudara. I'll never do that. Tapi tadi malam bagus sekali. Saya mulai berdoa, doanya bagus. Anak kecil itu bisa langsung pertama minta ampun. Tuhan, kalau ada kesombongan segala macam, anak kelas gitu ngerti kesombongan segala macam, ya dia minta ampun. Kalau mungkin ada ini Tuhan, ini dia minta ampun semua. Terus dia bilang, saya pengen sekali dengar suara Tuhan. Ya, terus saya mulai doakan dia. Doain. Tak ajari. Kamu dengar suara Tuhan itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ngerti ya? Ngerti. Terus dia mulai beberapa saat didoain. Dengar belum? Nggak dengar apa-apa tuh, Pak. Oke. Terus saya bilang, doakan dulu sampai dia baptisan Roh Kudus. Terus saya suruh minta dia Roh Kudus. Terus mulai bahasa roh. Masih simple sekali ya, kayak anak kecil bicara simple sekali. Simple sekali, begitu simple. Lah, ini yang terjadi. Dia bilang, saya berhenti. Kenapa perutku bisa pindah dari kiri ke kanan ya, Pak? Nah, terus saya bilang, Tuhan, ini kenapa ini perutnya kok bisa? Saya bilang, aku mulai menunjukkan bahwa aku di dalamnya, aku kerja, ya toh? Terus saya bilang, nah itu Roh Kudus mulai mulai panggil kamu nih, mulai gitu ya. Jadi terus sembahyang ya, terus dia mulai bahasa roh lagi. Terus saya berhenti lagi, Pak, kok tambah kenceng ya, Pak, di mana-mana ini. Anda tahu kan, Yesus berkata, kalau engkau percaya, dari dalam perutmu, out of your belly, dari dalam perutmu akan keluar. Jadi roh itu kan di sini. Jadi ketika, nah saya bilang, kamu sudah mulai ngerti, Tuhan itu ada toh, Tuhan itu di dalam kamu toh. Ya, nah sekarang kamu dengerin terus bahasa roh. Lucu saudara, saya bilang, Pak, aku masih ingin, tapi ini kok ada suara berhenti. Loh, kamu ngerasain gitu? Iya, berhenti. Nah, berhenti ya. Sekarang gini. Sekarang tanya, Tuhan, Sasa disuruh apa? Gitu. Terus, aku nggak terlalu jelas, Pak, tapi belakangnya R. Oh, suruh tidur kamu. Kami doa cukup lama. Saya lihat di jam sudah hampir jam 9. Dia masih tahan. Nah, sudah, sekarang gini. Sekarang coba ya, tanya gini. Tuhan, apa Sasa suruh tidur? Jadi, tanya, dia ngomong. Saya tunggu. Gimana, Sa? Iya, katanya iya. Jadi dia mulai dengar Tuhan bicara. Saya belum pernah sih bimbing orang begitu sampai ke situ ya. Karena kalau anak saya yang pertama itu ketemu Yesus sendiri. Jadi itu sudah dinubuatin pas umur 6 tahun. Si Kesia. Jadi itu dia lagi sendirian sama adiknya si Samuel, berdua aja di rumah dengan pembantu. Saya pas ke Cirebon hari itu, lalu istri saya lagi doakan pelepasan di kantor di belakang. Dan dia tiba-tiba ingin doa sendiri. Jadi terus pindah ke kamar belakang. Di situ dia didatangi Yesus. Saya tunjukin gambar ya, kayak gini guys ya. Enggak, Yesus wajahnya itu lebih bagus lagi. Terus saya bisa cerita, malaikat itu ada yang punya sayap, ada yang tidak punya sayap. Anak kecil kok bisa ngerti malaikat itu ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Karena kalau Anda baca, kalau kerubim itu ada sayapnya. Tapi beberapa malaikat yang menampakkan diri itu ya, itu kan seperti manusia biasa.
Dia bilang ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Dan dia bilang badanku diangkat, Pak. Diangkat, badanku diangkat. Sampai sekarang ya sudah lebih dari 6 tahun lewat, 7 tahun lewat ya. Kalau saya suruh cerita, dia masih bisa cerita detail apa yang dia alami. Jadi saya perhatikan setiap anak itu berbeda-beda. Setiap anak itu berbeda-beda. Yang laki dididik Tuhan lagi berbeda. Tapi yang ngalami realita Tuhan sampai kuat begitu yang perempuan 2. Kita tidak bisa memilih untuk itu. Itu bagian dari grace Tuhan, anugerah Tuhan. Tapi interesting sekali kalau kita mulai mau mendengar apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Ya, ini menarik, saudara. Ini menarik. Jadi Tuhan ngomong terus ya, diajari, dididik. Nanti aku akan ngomong ke dia langsung, tapi kamu mesti bangkitkan kerinduannya itu terus supaya tidak putus. Gitu. Sebab saya pribadi ya, kalau lagi ngalami apa dengan Tuhan, ya Tuhan bicara sesuatu begitu, saya cerita dengan mereka. Saya ceritakan aja apa yang terjadi, Tuhan ngomong gimana gitu. Nanti mereka akan makin lama makin terbiasa untuk dengar, oh papahnya itu ngalami begini karena Tuhan ngomong begini. Oh papahnya berbuat begini karena ada begininya. Gitu, ngerti saudara ya? Dari situ saudara akan membuat anak-anak itu makin cari Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau tidak, ya sudah, Anda dan saya hanya jadi orang yang biasa-biasa, yang begitu. Ya, toh? Nah, ini zamannya saya yakin Yesus segera datang yang kedua kali. Amin. Dan karena itulah perlu semua kita belajar untuk mendengar Tuhan bicara. Mengizinkan Tuhan memberikan direction dalam kehidupan kita. Kalau tidak, nanti Anda kalah sama anak-anak kecil. Yang lebih polos, yang memang cari Tuhan. Yang memang punya kerinduan untuk cari Tuhan dalam hidupnya. Jadi, itu beberapa hal yang menurut saya harus kita perhatikan dengan baik. Dan mereka perhatikan ya, ada tamu-tamu gitu yang mereka perhatiin, mereka lihat, gitu. Terus saya ngomong dengan mereka. Gitu. Kalau ada apa. Satu hari saya buat kesalahan. Terus mereka tahu saya buat kesalahan. Terus di mobil saya ngomong dengan mereka gini, Papa buat kesalahan ini. Jangan ditiru. Saya cerita, kenapa aku buat kesalahan, kenapa aku berbuat begini, kenapa aku ngomong seperti ini. Itu kesalahan. Itu tidak boleh sebetulnya. Jangan ditiru. Sebab kalau Anda diamkan, ya, nanti mereka anggap itu oke. Orang tuaku nggak ngakuin saya kesalahan kok. Seperti orang tanpa sadar itu diajarin untuk ngikutin kesalahan dari orang tuanya. Coba perhatikan. Ini kecenderungan ya. Di mana-mana orang melihat itu. Kalau orang itu punya ayah yang suka mukul ke mamahnya. Si anak itu lihat itu kan nggak suka. Benci. Aku tidak akan buat seperti papaku buat. Tapi anehnya, dia kawin, dia pukul istrinya. Loh yang aku benci kok aku buat. Ngerti ya? Dia lihat ayahnya nyeleweng. Sampai mamanya menderita. Dia dalam hati bertekad nih. Aku pokoknya tidak akan nyeleweng. Kawin sekian tahun, nyeleweng. Jadi apa yang dia tidak suka dari orang tuanya, yang dia berketetapan, memutuskan untuk tidak berbuat yang sama. Ujungnya dia perbuat. Anda tahu kenapa? Saya berkata berulang-ulang, melihat khotbah itu lebih kuat dari mendengar. Nah, kewajiban orang tua seringkali kita mesti berani berkata, ini salah. Nah, pengakuan salah dari orang tua akan membuat mereka ternetralisir. Ngerti saudara? Tidak selamanya bisa ampuh, luar biasa begitu. Tetapi tetap punya impact yang sangat besar dalam kehidupan sekitar kita. Mengakui akan kesalahan itu buat orang timur itu susah. Berkata maafkan saya itu susah. Karena apa? Harga diri. Kalau Anda perhatikan ya, orang tua di Indonesia ini terutama, susah bilang maaf ya, papa salah. Itu berat.
Mama salah ini. Maaf ya. Biasanya kalau salah ya, diam aja. Pura-pura nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau benar, anaknya salah, habis. Sikat terus. Di mana-mana gitu ya. Tidak selalu. Tapi coba Anda yang sedang mencari istri, bukan mencari istri ya, menunggu istri datang dan menunggu diantarkan Tuhan ke calon suamimu. Coba mulai belajar begini. One day, Tuhan beri Anda keluarga. Belajar untuk Anda pecahkan kebekuan seperti itu. Ngakui kesalahan itu baik. Bertobat itu mesti gentle loh. Secara terbuka, cerita apa adanya. Ini kesalahan. Gitu. Bukankah orang tua itu seringkali buat kesalahan terhadap anaknya? Asumsi cara berpikirnya, cara apanya. Kadang-kadang ada judgement, penilaian yang nggak pas. Dan itu suatu kesalahan. Belajar untuk kita terbuka minta maaf. Jadi, saya memang melihat hari-hari ini Tuhan kerja luar biasa. Ada banyak hal, saya sendiri belajar begitu banyak hal dengan Tuhan. Dan saya beritahu saudara ya, jalan dengan Tuhan memang tidak semudah yang orang bayangkan. Ya. Dan ini ada satu hal lagi yang Tuhan taruh di hati. Saudara kan seperti galon dipompa atau barang dipanasin di sini selama 3 bulan lebih ini. Wah, gitu. Anda membuat geger Simpang 5 2 hari yang lalu. Saya noleh. Pasukan berani mati ini sudah datang. Wah, itu luar biasa. Anda dipacu pompa. Dan kalau Anda perhatikan dalam kurun kira-kira hampir sebulan terakhir ini, Tuhan berikan gelombang baru di tengah-tengah kami ya. Saya betul Tuhan kerja. Setiap minggu Anda lihat itu ada banyak hal yang Dia kerjakan di tengah-tengah kita. Luar biasa. Glory itu membawa perubahan besar buat kita. Dikembalikan apa yang sempat pudar di tengah-tengah kita. Tuhan kerja dengan luar biasa. Kami diberkati sekali, gereja diberkati, korban yang ada indah sekali. Patrick Ondri datang, itu orang-orang memberikan korban. Ada satu keluarga di Kalimantan, mereka punya tanah di satu daerah pelabuhan di Kalimantan, 1 hektar dipersembahkan buat gereja. Datang orang tuanya dan anaknya, mereka bilang ini adalah sebenarnya tanah ini untuk simpanan masa depan keluarga. Kelak kalau sudah tinggi harganya, ini akan makin naik terus ya, akan dipakai untuk warisan buat keluarganya. Itu bagus ya. Tapi 1 hektar tuh dia merasa Tuhan minta ini, persembahkan. Dan sertifikatnya diserahkan di Kalimantan, di pelabuhan. Jadi ini Tuhan kerja luar biasa. Anda tahu ada Christian Harvest tengah-tengah kita. Begitu banyak hal. Saudara seperti barang itu dipanasin. Nanti dalam kurun waktu kira-kira 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi Anda akan nikmati Bill Wilson tengah-tengah kita. Dan kita dari Agustus, September akan ada John Evans ini akan datang. Lalu Oktober awal ada Charles Neiman. Lalu Oktober tanggal 10 menjelang Anda selesai itu ada Maurice Cerullo di tengah-tengah kita. Tanggal 10 Oktober pasti datang. Sudah kita dapat konfirmasi. Jadi ada begitu banyak yang Tuhan beri di tengah-tengah kita. Jadi masih banyak yang akan dimasukkan dalam hidupmu dalam kurun 2,5 bulan mendatang ini. Nah, jadi Anda akan dibuat begitu rupanya panas sekali. Nah, ini yang selalu jadi masalah dalam 4 tahun terdahulu sebelum saudara. Yaitu begitu sekolah ini selesai. Tiba-tiba hidup dalam alam mimpimu ini hilang lenyap. Saya warning Anda dari awal, karena ini penting. Nanti kalau terjadi, Anda ingat yang saya sampaikan hari ini. Ingat baju saya kuning, kotak-kotak, ngomong kepada Anda. Begitu ini Anda keluar, yang dialami oleh banyak orang. Kan Anda akan kembali, sebagian besar kembali ke gereja masing-masing, di kota masing-masing. Nah, waktu Anda balik itulah, tiba-tiba shock dan kaget.
Orang khotbah nanti, amin. Semua lihat ke saudara, liar banget. Nyanyi ada lompat sendiri sebelahnya begini. Berisik amat ini orang. Dan itu terjadi itu saudara. Sehingga kemudian, karena tiap minggu digini-giniin, lama-lama Anda ya ngikut, ngerti gak? Karena arus sekitarmu begitu kuat. Nah, kalau dari panas banget ke dingin banget, bisa pecah kalau nggak ada gitu. Krek. Ya kan? Kalau nggak percaya, tapi jangan gelasnya Getsemani Anda mesti bayar. Ya, Anda tahu, masukin gelas, kasih air panas. Buang airnya, masukin air es coba. Apa yang terjadi? Pecah tuh. Karena dari memuai kuat, tiba-tiba dipaksa cepat untuk gitulah, ya. Jadi Anda tahu, nggak kuat. Pecah. Jadi, saudara kaget, shock. Gitu. Itu hal pertama yang Anda mesti perhatikan. Kalau saudara ini pendeta, bagus, tantangan ini. Di sini aja, hanya Anda bisa bawa ke gerejamu, luar biasa. Ya toh? Tapi kalau saudara bukan pendeta, Anda bukan orang pertama di gereja, tanda petik. Itu akan create masalah dalam pergulatanmu nanti dengan Tuhan. Jadi saya berkata, nanti kelak pada hari kami melepas saudara, itu juga saya ingin saudara mengerti sesuatu. Bahwa itu bisa terjadi. Oke. Jadi, tapi jangan ditakuti saudara, sebab itu realita. Ya toh? Kalau bisa Anda buat perubahan, kalau nggak bisa belajar menyerah dengan Tuhan, ya toh? So what? Mau apa lagi? Tapi saya tidak menganjurkan Anda berontak di dalam. Gitu. Sebab ada hal kedua ini. Saudara sudah terima banyak hal. Anda mengerti kita mencoba undang yang the best yang kita bisa untuk memberikan sesuatu kepada saudara. Bill Wilson ini Jumat akan ngajar di sini. Pagi ya, I think. Jadi akan pagi memberikan session mungkin 1 kali di sini. Sebelum nanti sorenya sama-sama dengan kita di gereja. Tapi pagi saya akan minta dia untuk memberikan kelas khusus untuk saudara. Anda akan lihat ini orang anehnya luar biasa. Tapi Tuhan pakai. Nah, Anda akan lihat banyak orang. Kita pull, tarik orang-orang yang terbaik yang kita bisa tarik. Oke? Dan anugerah Tuhan. Anda boleh punya uang. Tapi kalau Anda tidak dalam anugerah Tuhan, tidak mungkin itu bisa masuk semua schedule dan jadwalnya. Ini susah loh saudara. Ini sekolah ini susah ngaturnya. Karena Anda tidak pernah bisa ngerti kapan mereka membatalkan, kapan mereka mengiyakan, itu tergantung. Dan itu berat. Gitu. Jadi ini untuk bisa masuk ya, itu susah sekali. Tapi saya melihat Tuhan memberi kita sesuatu yang baik. Nah, sekarang Anda akan terima banyak masukan dari orang-orang yang termasuk salah satu yang terbaik di dunia dalam cara mereka melayani, cara mereka khotbah, pewahyuan yang dibukakan, intelek mereka, pengalaman rohani mereka, urapan mereka. Anda kan lihat toh, gitu kan luar biasa. Begitu nanti saudara pulang, ya hati-hati begini, karena tanpa sadar saudara bandingin dengan pendetamu. Ngerti saudara? Begitu pendeta khotbah, Anda berkata, nah, itu renungan pagi di TSOA lebih bagus dari itu. Jatin. Itu kesombongan sebetulnya. Tapi memang manusiawi. Gitu. Manusiawi sekali. Contohnya. Kalau saya bawanya tur pelayanan umum. Tiap kali beri hotel yang bagus, hotel bagus. Begitu nanti saudara balik ke rumahmu atau ke rumah ommu gitu ya, lihat kamarnya tuh Anda bisa, aduh, karena kebiasaan. Dan 6 bulan ini bisa berarti banget loh. Iya, selama 6 bulan kan Anda dijejali dengan yang begitu terus.
Dan setiap pembicara selalu memberikan yang terbaik yang mereka punya. Dan semua pengalaman rohani yang terbaik yang mereka punya. Ya, rasanya kalau mereka selesai itu kan, ya kok selesai ya. Kalau bisa nambah dong waktunya, 2 hari lagi lah dengan kita. Karena kita tahu, waduh mereka berikan yang the best yang mereka ada. Lalu Anda kembali ke tempat asalmu. Nah, kalau Anda orang Semarang, Anda di CK Injil Kerajaan, mungkin tidak akan terlalu banyak masalah. Karena toh tetap nanti dari waktu ke waktu, orang-orang itu akan kembali lagi. Anda kan juga diberkati lagi. Tapi saya lebih concern kepada teman-teman yang harus kembali ke gereja. Jangan sampai engkau izinkan, itu perasaan membandingkan satu dengan yang lain itu menguasai hidup saudara. Saudara mesti belajar begini. Belajar kayak Pak Yusak Cipto. Beliau sampai sekarang itu masih kebaktian di GKI. Yang kebaktian dari awal sampai akhir cuma sejam. Tapi ya sudah. Istrinya ikut paduan suara. Dan tekiat itu. Pak Yusak tidak pernah disuruh khotbah di situ. Datang sebagai jemaat biasa. Tapi tidak pernah komplain. Tidak pernah pindah gereja. Tidak pernah ingin dirikan gereja sendiri. Yang membuat dia tetap kuat. Kalau keluar tetap luar biasa. Kenapa? Hubungan pribadinya dengan Tuhan. Jadi saudara, Anda itu gini loh. Sebetulnya saudara itu bisa makan lewat siapapun. Karena begini, yang memberi kita makan rohani itu bukan manusia tapi Roh Kudus. Jadi kalau ada orang khotbah di mimbar, sejelek apapun kata orang, kalau Anda hatimu berkata gini, Tuhan, aku ingin makan firman hari ini. Nah, nanti dari yang dia omongin ini, saudara kan dengerin ya, dengan hormat itu karena Tuhan ini kan firman-Mu. Gitu. Anda baca Tuhan Roh Kudus ngomong dong dengan aku. Nanti bisa begini saudara, dia khotbah sesuatu, tiba-tiba yang dibahasakan itu ada ayat yang hidup banget, keluar. Nah itu Anda catat, wah, lalu berkata, wah bagus sekali khotbah ini. Kok bisa? Ini ada ayat ini. Dan ternyata Tuhan ngajari aku. Sementara pendengarnya khotbah, Anda nyatat yang lain. Itulah makananmu hari itu. Loh iya. Ini kayak Anda di kelas ini ya. Boleh. Tiba-tiba ada orang ngomong sesuatu, ada ayat keluar, Anda nyatat. Orang bingung, kamu nyatat apa? Ini Tuhan lagi ngomong sama saya. Nah itu akan memberikan makanan buat saudara. Engkau tidak perlu lagi bingung. Ngerti saudara? Karena kalau itu tidak engkau bisa selesaikan di dalam hati, ini jadi masalah. Terus terang beberapa teman keluar dari gereja. Saya bilang, mana ada, kecuali Anda sekolah di sini tiap tahun masuk terus dan tidak akan diizinkan karena yang lain tidak akan bisa dapat jatah. Nggak mungkin dong, kan lingkungan semua berbeda. Jadi saya mengerti kerinduan hati bangun 3 kemah itu seperti Petrus, tapi di luar masih banyak orang butuh uluran tangan kita. Nah, saudara sendiri mesti bisa makan dari yang Tuhan berikan. Siapapun yang memberi nggak masalah. Ya tak? Karena chefnya, kokinya, jago masaknya siapa? Roh Kudus. Diberi barang seperti apapun, saudara. Coba kalau hari ini Anda. Makan siang hari ini kita siap keluar dan mari kita menangkap bekicot. Tahu bekicot? Siapa pernah makan bekicot? Coba angkat tangan. Oh. Enak apa tidak? Oh. Tapi kalau saya berkata, mari tangkap bekicot. Pertama kan begitu. Tapi Anda tahu kalau Anda ke rumah makan Perancis, itu ada masakan bekicot. Dan itu mahal. Namanya escargot. Itu dimasukin di kotak kayak dakon gitu, kecil-kecil gitu. Dikasih garlic diolah itu mahal. Saudara. Dan itu bekicot sebetulnya. Jadi binatang yang lendirnya menjijikkan itu, gitu, bisa berubah jadi makanan mahal. Tergantung chefnya. Ngerti?
Anda dan saya dengan Tuhan juga sama. Kalau tidak, ini loh, roh menghakiminya itu yang kemarin Pak Adi bilang itu. Ya kan? Itu kuat. Nah, ini begini. Yang paling benar siapa? Coba kamu khotbah sendiri. Dia khotbah atau semua orang sama juga. Ngerti ya? Itu karena yang di dalam. Ngerti ya? Jadi, saya bilang, saya ingin tekankan di sini. Mumpung kita ada waktu untuk bicara banyaknya. Jadi, tolong hati-hati dalam hal-hal itu. Terutama setelah Anda selesai di sini itu. Ada banyak faktor yang saudara mesti perhatikan. Nah, kalau Anda nggak tahan, kecewa. Gitu. Nanti belum kalau kita ngomong soal arrangement gereja, ngatur gereja. Saya nggak berkata kami the best ya. Tapi ini tiap kali kita update cara administrasinya, cara keuangan, cara apanya, sehingga begitu clean semua, nggak ada orang bisa ambil kecuali maling nekat benar saudara. Sebetulnya ditata begitu. Nah, nanti kemudian Anda bisa kembali ke gereja masing-masing yang ada yang sungguh-sungguh tradisional sekali cara mengelolanya. Hati-hati ya. Bukan tugasmu untuk menghakimi itu. Kita jadi garam aja. Dan minta Tuhan yang buka pintu buat kita. Jangan datang berkata gini, Pak Pendeta, aku sudah selesai nih 6 bulan. Boleh saya khotbah minggu depan? Promosi datang dari Tuhan. 6 bulan ini untuk persiapan Anda dikerjakan Tuhan lebih lanjut lagi. Kalau itu bisa dicerna dengan baik, saudara. Saya pikir modal 6 bulan ini akan luar biasa. Tapi kalau tidak, Anda akan mengalami benturan terus hidup. Mana-mana. Kalau itu bisa dicerna dengan baik, saudara. Saya pikir modal 6 bulan ini akan luar biasa. Tapi kalau tidak, Anda akan mengalami benturan terus hidup. Mana-mana. Bentur terus. Ya, cara ngelola, cara ini berkati orang. Anda kan diajar banyak. Cara ngatur keuangan, cara pola pikirnya diubah semuanya. Dan saya perhatikan itu ternyata, kalau tidak hati-hati, bisa punya akibat buruk setelah Anda selesai. Ya, saya sungguh berdoa, saya berharap sekali, dan saya percaya Tuhan akan tolong kita, supaya Anda bisa melewati masa transisi itu. Tentu terus jangan beku, jangan kemudian tambah hancur. Karena dunia kita itu akan membawa kita kepada arus yang berbeda dari apa yang Tuhan mau. Yang menarik kan begini ya, bagaimana kita dalam waktu yang 6 bulan ini selesai menikah, terus kita bisa bertahan, bahwa ini sampai kekal, sampai Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ini awal untuk Tuhan memberikan modal yang kuat buat kita dibangun bersama dengan Dia. Dan di situ saudara akan belajar kehidupan yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, ini cuman bekal ya, ini cuman bekal. Ini bukan ending, bukan akhir, bukan tujuan daripada kehidupan kita. Ini merupakan bekal aja, bekal. Gitu, bekal. Yang ketiga begini, saudara akan mengerti bahwa ada banyak hamba Tuhan bernubuat. Bahwa akan cukup banyak di antara Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya itu. Saya percaya sekali. Cuman saya berikan beberapa nasihatlah di depan supaya Anda mengerti. Kadang-kadang saudara sekalian, impian kita itu tidak pernah kita hitung keseluruhan. Jadi, saya akan cerita ini bukan dengan tujuan mengurangi akan impian Anda. Tapi saudara mesti menghitung semuanya. Ya toh? Orang bangun menara, Yesus berkata apa? Hitung dulu biayanya. Orang mau perang, hitung dulu tentaranya. Nah, jadi Tuhan mau berkata begini sebetulnya. Kamu kalau ngadepin future-mu ya, ke depanmu, jangan dengan membabi buta ngawur.
Tapi kamu harus sadari yang engkau mau itu apa. Yohanes dan Yakobus membawa maminya, istrinya Zebedius. Yesus, aku punya permintaan. Nanti dalam kemuliaan ini sebelah kanan sebelah kiri ini anakku ya. Dan dia berkata apa? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan dia bilang, bisakah kamu minum cawan yang harus aku minum? Bisa, katanya. Orang kalau sudah emosi pengen sesuatu itu, apapun, whatever, dia bilang bisa. Terus langsung dia bilang, memang akan kamu minum, dia berkata. Tapi soal duduk ini urusan Bapakku, aku tidak menentukan. Di situ sebetulnya Tuhan mengajar kepada kita begini, bahwa ada harga yang harus dibayar. Itu jelas, saudara. Dan kadang-kadang itu saudara akan dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah. Sangat tidak mudah. Saya jujur ya, kadang-kadang itu frustrasi dengan apa tidak jelas. Dengan Tuhan ya jelas tidak. Karena yang saya jalani hari ini adalah impian saya di waktu lalu. Bahkan jauh lebih daripada yang saya pernah impikan sekalipun. Jadi saya mau menyesali? Tidak. Saya menyukai. Tapi bahwa saya enjoy 100%? Enggak juga. Karena ada harga yang mesti dibayar. Ya, contoh ini. Kemarin saya baru tanya beberapa teman, ada ide tidak? Ini akan jadi benturan-benturan di depan. Saya hanya mau cerita ini tidak membuat Anda ketakutan, tapi ini realitanya. Oke? Tapi saya mendorong Anda, go for it. Anda mesti capai bersama dengan Tuhan yang engkau impikan. Tapi ini saya ngomong di depan, supaya Anda mengerti struggle-nya, pergumulan-pergumulannya. Saya ini mencoba begini, saudara. Ini Anda harus tahu priority ya. Pertama yang kita jadikan yang paling utama itu Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh yang lain. Tapi Tuhan itu tidak sama atau otomatis sama dengan pelayanan. Kegiatan, enggak. Atau khotbah, enggak. Tuhan ya Tuhan. Itu hubunganmu pribadi dengan Dia, arah hatimu ke Dia, itu harus yang jadi pertama yang paling utama. Dia. Sehingga apapun yang Dia ngomong, kerjakan. Nah itu Tuhan. Yang kedua, itu family-mu. Atau kalau Anda sudah berkeluarga ya, keluargamu sekarang ini. Lupa apa enggak pelayanan dulu? Itu hancur dari keluargamu, saudara. Tuhan, terus family-mu. Banyak orang mengabaikan ini. Anda mesti punya waktu. Saya ini kalau ngatur schedule, misalnya tahun depan gitu ya. Tahun depan itu sudah diatur sekarang. Karena itu sudah mulai orang minta untuk tahun 2004. Orang itu gila-gilaan. Nah, sekarang saya mesti ngatur. Dari mana saya ngaturnya? Saya akan minta dari sekolah-sekolah anak saya, agenda sekolahnya. Tanggal-tanggal mana di mana mereka harus ujian atau ulangan umum. Di situ saya make sure saya tidak kemana-mana. Tungguin mereka belajar. Terus kita mesti planning ke depan buat saya ini. Kapan kita bisa sekeluarga ini keluar sama-sama, keluar kota lah atau kemana untuk spend time sama-sama. Karena waktunya habis sudah. Baru kemudian saya masukkan kalau ada orang ngundang khotbah, tapi saya doa, saya seleksi. Anda tanya sama Bu Ripkah. Kita sudah coba diatur. Pokoknya nggak padat Pak. Ini tahun ini longgar kok. Endingnya, tetap padat. Tambahin satu. Nggak berasa tuh. Satu. Dan ada banyak hal yang tidak terduga. Lalu setiap minggu saudara mesti ngasih makanan kepada jemaat. Ya toh? Kalau kita ada tamu gini agak sedikit longgar. Tapi nanti kalau tamunya selesai, itu akan terus. Dan tiap minggu Anda mesti beri makan ke mereka. Jadi kalau Anda dan saya tidak punya hubungan dengan Tuhan pribadi, dari mana dapatnya? Baca buku, dikhotbahin, mati. Kita mesti belajar jadi utusan Tuhan. Dengar yang Dia omong apa untuk jemaat. Baru engkau bisa memberi makan mereka. Dan saya beritahu saudara, itu tidak gampang. Karena misalnya minggu khotbah itu sudah
Sekian hari sebelumnya tanya Tuhan ngomong apa. Dan Tuhan tidak ngomong apa-apa seringkali. Anda mau tidur nggak nyenyak, mau makan nggak enak, apapun hati terus tanya ke Tuhan. Itu nggak bisa sambil, wah gua santai dulu, lupa. Nggak bisa. Tanggung jawabmu hilang kalau begitu. Anda ngerti maksudnya. Terus sekarang saya gembala. Ada pekerjaan administratif yang di gereja harus diselesaikan. Tuhan beri kami gereja yang aneh sebetulnya. Ini tidak normal, tapi ini gereja aneh. Kami punya banyak hal yang dikerjakan. Tidak semua gereja punya publishing company. Kita punya publishing media itu. Kita nyetak banyak buku, kaset, video, VCD. Tidak semua gereja punya radio station, kita punya radio. Tidak semua gereja punya kafe, kita punya kafe. Toko buku banyak yang punya memang. Tapi tidak semua gereja masuk di program televisi, kita ada televisi sekarang. Jadi banyak hal. Yang di dalam itu banyak yang tidak normal yang Tuhan berikan. Dan itu ada administrative work yang harus diikuti. Anda mesti kontrol, balance keuangannya seperti apa, ini apa. Itu kalau Anda satu otak kecil gini saudara, bisa cover begitu banyak. Itu kalau bukan anugerah Tuhan, luar biasa. Nggak mungkin saudara. Belum mesti khotbah sana, khotbah sini, khotbah sana, khotbah. Saya cerita jadwal saya sedikit ya, supaya Anda bisa mengerti. Nanti tak tambahi setelah ini. Saya mesti 2 hari dengan Anda di sini. Nanti malam saya di doa malam di Pringgading, ada 2 malam. Saya kadang-kadang saya bilang, Tuhan aku enggak lah itu hanya. Datang pengurusnya, rame-rame. Waduh, Anda didatangi orang, rame-rame begitu pengurus-pengurusnya. Karena no choice. Itu dia minta saya sudah 6 bulan yang lalu. Saya tarik. 6 bulan lalu ya, 6 bulan depan ya. Ya Pak, pokoknya tahun ini kapanpun. Anda bisa apa? Jumat saya pikir, saya mau rest bentar lah. Sore saya mau tenang dengan Tuhan. Nggak bisa. Ada jemaat. Ini papahnya teman dekat kami. Sahabatnya orang-orang Kalimantan Tengah ini. Berulang tahun. Namanya Pak Umar. Usia berapa ya Pak Umar saya? 70 sekian. Hampir 80 mungkin. Dulu sering ke Kalimantan. Sudah tua Kalimantan. Bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Luar biasa. Harusnya tadi malam, saya pikir, puji Tuhan, aku orang lain khotbah. Tahu saya nggak bisa? Ya saya mundur sehari nggak apa-apa, Pak. Ya weh. Jumat, Sabtu ada kebaktian, mesti khotbah Sabtu kan? Minggu sore ada pentahbisan Hengki dari pendeta muda. Senin saya pikir saya off, nggak bisa. Saya ditelepon panitianya Peter Youngren yang di Bandung. Rupanya saya diminta bantuan untuk datang ke Bandung, ngumpulin hamba-hamba Tuhan, kasih encouragement mereka. Ada 1-2 hal yang masih labil sekali rupanya. Saya mesti terbang ke Bandung. Susah nolak, Peter Youngren telepon sendiri, SMS, kirim saya segala macam. Saya bilang, no thank you, saya nggak bisa lah, saya nggak bisa, susah saudara, nolain. Peter berkata, please help me, you must come to Bandung, ini for our behalf, segala macam. Terus Michael Bowman bertubi-tubi. Nah, oke lah, cari waktu Bandung. Selasa baru balik. Rebu itu mulai ada retret pria profesi kami di Solo. Saya mesti bicara Rebu. Oke. Saya Rebu. Itu yang terjadi dalam seminggu ini. Kamis Jumat saya masih agak off, Sabtu Minggu harus kebaktian lagi. Terus setelah itu saya Senin 3 hari ke Jakarta. Seminar. Kamis saya bawa Bill Wilson balik ke Semarang. Jumat akan bawa dia kemari. Dan tamu saya mesti dampingin seluruh akhir minggu itu. Kita dengan Bill Wilson sampai Minggu sore. Senin Selasa dia khotbah di Jakarta. Saya dampingi dia. Sebab ini orang baru ditembak, saudara. Ini baru hancur sininya nih. Jadi saya nggak boleh lepasin dia sendirian. Saya mesti beberapa hamba Tuhan saya mesti dampingi pribadi sampai nyampe Jakarta ini. Bill dulunya saya enggak, Pak Hasto yang saya minta bantuin dia. Tapi ini baru ketembak, jadi agak sedikit lain ini wajahnya ini sekarang. Jadi dan tambah lemah kan tubuhnya, jadi saya mesti dampingi dia. Tapi saya juga mesti khotbah paginya.
Ini interesting sekali. Pulang dari Bill Wilson, saya pakai flight pagi Rebu, ditunggu ada orang buka rumah sakit di Semarang ini. Datang ke saya, Pak, tolong Pak, ini pembukaan Pak, peresmian rumah sakit untuk melayani orang-orang miskin. Jam berapa pagi? Ya, oke, saya datang sebentar. Sorenya saya ke Salatiga. Besoknya saya ke Singapura, Mbak. Senin pulang, gitu, sampai Semarang sore kan kira-kira. Selasa sehari, Rebu, Kemis ke Cirebon. Itu pun, saudara, itu masih kemarin setumpuk surat itu minta konseling. Harus dibalas one by one tuh. Terus ada orang telepon. Mau ketemu langsung, mau ketemu. Nggak ada waktu, Pak. Tapi saya sudah harus keluar dari rumah. Kunci harus diserahkan, saya tinggal di mana? Saya bisa apa, saudara? What can I do? Aku bukan Tuhan. Tapi semua bilang saya perlu ketemu pribadi. Ya ketemu saya, tapi what can I do? Saya bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang bisa, boom, kamu kasih rumah baru. Aku bisa apa? Ya. Dan kalau ditolak marah. Terus undangan datang. Suratnya, saudara. Saya bilang, oh tanggalnya tidak bisa karena ini. Sekarang kalau datang pintar mereka. Tanggal, bulan, jamnya terserah Bapak. Kalau tiap minggu, tiap bulan puluhan surat terserah saya. Ya habis tuh waktunya tuh. Anda bisa ngerti. Kadang-kadang frustrasi itu, saudara. Betul perkataan ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta sebetulnya. Jadi mintalah yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi saya sudah ngomong sama Tuhan. Aku tidak pernah minta sampai seperti ini tuh Tuhan. Saudara saya ngerti. Nanti kalau sudah pergi terus, anak mulai berkata, Papa kok pergi terus? Itu signal kurang perhatian dari papanya. Anak saya anggap. Jadi, dan jemaat kami itu aneh. Saudara pikir senang mereka dapat tamu-tamu banyak hebat-hebat itu. Tidak selamanya. Ini sudah mulai nih orang ngomong. Pak, minggu depan jangan tamu lagi ya. Banyak mujizat gitu-gitu mereka ya bagus. Tapi ada kelompok yang Bapak aja lah yang khotbah. I don't know why. Beberapa orang tentu lebih suka tanpa penerjemahan dan sebagainya. Tapi mereka punya reason-reason tersendiri. Dan kadang-kadang itu bersamaan katanya. Itu belum kalau ada masalah loh saudara. Itu ketika semua lancar. Ya, baginya aja begitu. Belum kalau ada masalah. Kadang-kadang saya kalau malam saya bilang. Tuhan ini aku serahkan dalam tangan. Tapi besok pagi kau serahkan balik kepadaku. Kan harus dihadapin. Gitu. Terus nanti begini saudara. Kadang-kadang ya ini yang terjadi. Beberapa gereja minta. Saya nggak bisa. Di luar ngomong gitu. Petrus Agung minta tarif sekarang. Minta bayaran gila. Dia bilang, nggak mau tempat saya itu. Maunya gede-gede yang bayarannya tinggi. Saya bukan gembala upahan. Tapi mereka mungkin jengkel ya. Susah nih cari, minta dia nih susah. Ketemu dia susah. Saya bilang, enggak, istriku ketemu aja tiap hari. Tapi saya bilang, tapi itu kenyataan. Anda mesti hadapi yang begitu. Kemarin saya ngomong dengan Pak Adi. Terus terang ini saya cerita dengan Pak Adi. Karena Anda tahu waktu Glory datang kan, istri saya Butina kan didoakan. Kamu second pastor. Dulunya saya pikir bahwa saya akan pentahbisan bareng lah dengan saudara Hengki, dengan yang lain. Saya doa lagi, saya bilang, ini yang saya tidak mau sebetulnya. Karena saya tidak ingin kayak family system, kayak family clan gitu ya. Jadi suami istri yang pegang gereja, saya nggak terlalu happy sebetulnya secara manusia saya. Tapi saya nggak pernah minta itu dan itu saya coba hindari. Istri saya hampir tidak pernah ikut
rapat-rapat di gereja, enggak pernah. Dia ambil bagian doa dengan ibu-ibu pendeta yang lain, tapi tidak dalam pengertian decision maker di gereja, enggak. So, saya bilang, oke, aku mungkin pikir enggak sekarang lah pentahbisan, ntar tunggulah. Biarkan berjalan dulu, berfungsi dulu, lalu baru kemudian statusnya ditetapkan lagi. Terus saya ngomong dengan Pak Adi, saya bilang, Pak Adi keberatan nggak dengan seperti ini? Karena terus terang saya ngomong ya saya tidak ingin ada kesan bahwa ini kayak milik keluarga. Jadi begitu kan, saya nggak mau. Pak Adi selalu punya jawaban. Dia tidak bilang keberatan ya enggak, bilang tidak keberatan ya tidak juga. Ya, atau tuh, mesti jawabannya tuh di atau itu. Nah, di atau tuh diolah sama dia begitu. Nah, dia ngomong gini. Dia ngomong gini. Kalau memang tidak ingin jadi pembicaraan banyak orang, yang gembalakan 150 orang gitu, kamu akan tenang lah hidupnya. Dia bilang gitu. Tapi kalau sudah jumlah sekian, dengan kapasitas begitu, dengan potensi, dengan future-nya ke depan membangun sekian, ya mau dihindari dari sisi apa, bentur di yang lain. Dia bilang, kamu nggak punya pilihan. Tetap toh orang ngomong. Memang betul kamu harus jaga jangan sampai konyol. Ya toh, karena kekonyolan kita lalu kemudian jadi bumerang. Tapi dia hanya berkata, mana mungkin kamu menghindar dari omongan orang? Mana mungkin? Nah, ya saya bilang ya, kalau itu harus saya telan ya, saya telan dengan air putih yang banyak supaya lancar telannya. Tapi itu bagian-bagian dari kenyataan, dari fakta yang kadang-kadang tidak mudah. Saya bersyukur saya punya kelemahan yang sekaligus jadi blessing in disguise tadi, saudara. Saya ini bukan orang yang tipe yang sangat ramah dengan semua orang sampai, halo, how are you, gimana nak, tadi pagi makan apa, opor, oh ada ayamnya berapa, saya nggak tipikal orang begitu. Karena background saya ini orang minder, saya lebih, udahlah, lulu gua, kasarnya gitu. Saya hanya bilang, Tuhan aku nggak ingin tarik orang ke diriku, aku ingin orang semua ke Tuhan. Karena kalau ke saya tidak sehat. Dan Tuhan sudah warning saya. Jadi aku mau bawa ke kamu lah pokoknya. Aku tidak mau sampai orang itu datang ke gereja oleh karena sungkan dengan saya. Dan karena saya betul-betul perhatikan, saya beginiin, saya rayu-rayu begitu rupa. Saya bilang, kalian datang cari Tuhan dah. Di surga nanti aku bukan pendetamu pokoknya. Kamu anaknya Yesus semua. Sama seperti aku. Sama-sama mengerjakan keselamatan sampai Tuhan datang. Sama, saya bilang. Jadi, hati saya bilang, kamu tuh miliknya Tuhan, bukan milik saya. Tapi itu kelemahan juga. Ada gembala-gembala yang lebih bagus dari saya. Bagus, hafal nama orang one by one. Sampai buyutnya, sampai cucunya, cicitnya dihafal. Saya kadang-kadang nggak hafal nama orang, saudara. Itu kan kelemahan sebelumnya. Tapi itu blessing juga di sisi lain. Jadi kalau ada yang pindah ke gereja kami, gembala-gembala itu tahu sebetulnya. Ini pasti bukan olahnya Pak Petrus Agung. Wong dia nggak urusan sama orang. Jadi itu blessing buat saya. Hopefully mereka masih percaya saya begitu, saudara. Karena saya nggak demen. Saya. Besuk rumahnya orang, saya bilang. Kasihan lah dibesukin terus nanti dia keluar banyak biaya. Loh ya? Kalau saya datang kan rotinya keluar, tehnya keluar, gulanya, ya kan mengurangi jatah keluarga. Gitu. Jadi tapi memang saya nggak ada waktu lagi, nggak mungkin kepegang lagi secara manusia. Tapi itu bagian-bagian dari realita yang tiap kali mesti dihadapi dalam kehidupan. Jadi saudara mau yang bagaimana? Itu pilihan. Gitu. Anda mau tenang-tenang ya bisa. Anda mau ya tenang-tenang itu bisa di kolam renang gitu ya, kapal-kapalan kecil tanpa banyak gelombang lah. Kecuali anak saya masuk ke itu, Anda gelombangnya besar. Tapi ada sedikit bergelombang ketika Anda mulai
keluar ke sungai. Karena itu ada purpose-nya, tujuannya. Dan Anda sedikit lebih menegangkan, Anda ikut arung jeram, saudara. Gitu. Tapi kalau Anda mau yang besar, Anda mesti masuk ke samudera. Dan di situ engkau melangkah jalan dengan Tuhan. Tapi katanya Christian Harvest, Tuhan itu mau ruangan yang besar, gitu. Yang lengkap, yang tersedia. Besar itu ya gelombangnya begitu. Jadi itu bagian-bagian dari future saudara, atau minimal sebagian dari Anda yang saudara dari depan saya berdoa Anda mengerti itu. Karena itulah, ini poin yang penting juga, kalau berdoa minta istri, minta suami, ngomong dong, Tuhan, sungguh-sungguh beri aku yang daripadamu. Loh ya, karena banyak orang itu nggak dapat seperti yang dari Tuhan. Dan saya berkata gini, tidak berarti tahun pertama langsung, luar biasa, bersatu, urapannya double boom. Belum tentu. Karena dari Tuhan itu sekian tahun pertama, neraka tumpah, saudaraku. Tapi itu nyatukan. Ngerti ya? Jadi penghiburan kalau Anda sering berantem, gitu. Pak, menguranginya bagaimana? Ya, itu nasihatnya Pak Adi itu toh. Jangan cari yang di pinggir jalan atau di terminal. Gitu. Karena mujizat dimulai dengan perkataan, di sini ada. Nah, Anda mesti ingat itu. 5 roti 2 ikan. Pak Hasto memberi teladan baik. Istrinya dari TSOA Malaysia. Dia tahu firman itu. Di sini ada. Ada? Tapi kalau enggak ada ya di tempat lain aja akan ada. Kalau enggak ada ya bagus juga. Seperti Yesus. Nah. Padahal kita nyanyikan seperti Yesus. Ya toh? Kadang-kadang orang tidak tahu yang dia minta. Ya toh? Apa? Ada kalimat lagu apa itu? Itu satu lagi, ada bahasa Inggris apa tuh? I want to I want to be with you. I want to become more like you, gitu kan? Terus Tuhan Yesus berkata, yang benar. Ya Tuhan, aku jadi seperti Engkau. Aku tidak menikah. Oh ya, maaf Tuhan, salah. Langsung diralat tuh. Terus, maksudku hatinya Tuhan. Nah, dia bilang, yang komplit mintanya. Yang komplit. Jadi ya, banyak orang tidak tahu apa yang dia minta dari Tuhan. Kita kan seringkali karena emosi tinggi, gitu. Wah, seperti Yesus. Nah, tentu dia tertawa, dia bilang, enggak lah, kamu kira-kira nggak ingin seperti aku. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang maha baik, Tuhan yang sempurna, dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi saya mendorong setiap saudara, cintai Tuhan, kasih Tuhan, serahkan masa depanmu dalam tangan Tuhan. Belajar untuk mau terbuka dengan koreksi Tuhan. Pertobatan itu gerbang yang luar biasa. Anda bisa terus berseru dan ketika dia mulai bongkar hatimu, jangan segan untuk langsung berkata, Tuhan aku bertobat, ampuni aku. Anda akan mengalami grace, anugerah Tuhan yang besar dalam hidupmu. Anda akan lihat bagaimana dia menghapus semua masa lalu dari kesalahan dan dia berikan yang baru di tengah-tengah kita. Saya pikir, saya ngalami Tuhan, saya bilang, Tuhan kau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, dan dia juga Tuhan yang sempurna. So saya tetap mendorong Anda, walaupun tentu di kedepan ini tantangannya banyak. Ya, sengaja saya sampaikan ini. Anda berkata, Pak, kok ini berbeda ya? Harusnya kan Bapak mendorong kami untuk Tuhan akan kerja luar biasa. Nah itu sudah terlalu banyak sih Anda dengar. Anda perlu dengar the other side, saudara.
Supaya saudara ini punya pijakan untuk landing. Ya. Pesawat kalau tidak bisa mendarat berbahaya, meledak di udara, saudara. Atau Anda jatuhnya dengan hidung di bawah. Saya hanya sediakan Anda itu tempat untuk landing. Okay? Sehingga masih ada waktu kira-kiranya 2,5 bulan ini, Anda merenung, nanti kelak landing saya seperti apa. Selama ini kan Anda naik terus di awan-awan. Enak loh, hidup kayak begini kan enak loh. Gitu? Enak loh. Hidup begini aja. Setiap kali, haleluya, luar biasa. Dinubuati, didoakan orang-orang luar biasa. Christian Harvest datang, hanya TSOA. Yang lain suruh mundur. Wah. Iya dah. Itu anugerah. Itu anugerah. Nanti pada akhir dari session ini kan kita mau rilis satu VCD untuk Anda. Dan itu hampir semua pembicara akan memberikan komentarnya. Anda akan lihat itu komentar mereka. Itu luar biasa. Jadi, ya bagus. Tapi itu di awan-awan. Itu di Gunung Tabor. Dan saya beritahu saudara. Manusia itu bebalnya luar biasa. Petrus itu cuma menawarkan bangun kemah. 3 kemah itu kan cuma sementara, temporary. Bum, dibongkar. Dan Bapak berkata, dengerin dia. Lalu Tuhan ngajak Petrus turun. Karena di bawah banyak urusan harus diselesaikan. Anda kalau ke Gunung Tabor hari ini, Anda tidak melihat 3 kemah. 3 gedung gereja gede dibangun, saudara. Tengah untuk Yesus, ini untuk Musa, untuk Elia. Saya bilang waktu saya lihat ini, manusia ini bebalnya luar biasa. Bangun kemah nggak boleh, malah bangun gedung permanen. Bayangin, iya. Dibangun gedung permanen gede-gede 3. Saya bilang kemah aja Bapak yang interupsi. Makanya Tuhan itu seringkali di surga cuma geleng-geleng. Unbelievable. Tuhan bisa tidak percaya itu karena melihat apa? Orang Kristen, saudara. Itu. Tuhan itu kan percayanya luar biasa. Dia punya God kind of faith. Imannya Tuhan. Tapi dia bisa tidak percaya. Lihat orang Kristen. Apakah Alkitab tidak jelas? Bangun kemah kularang, malah bangun gedung permanen nggak begini. Ya, untuk apa hari ini? Turis. Tapi Tuhan berkata gitu, nggak apa-apalah. Biar umat Israel dapat duit dari itu. Lalu berdatanganlah, termasuk saya orang Indonesia, dan bayar tiket lo saudara ke situ itu. Bayar itu. Masuk ke dalam, lihat. Gak ada bekasnya. Hadirat Tuhan, Pak. Apanya orang berfoto dan berpose. Itu hadirat para peragawan dan peragawati dan foto model. Anda tahu isinya foto model semua? Saya berfoto semua berfoto. Kerjaannya kalau tur ke Israel itu jadi foto model. Berfoto semua. Ya, Tuhan hanya geleng-geleng kepala. Unbelievable. Tetapi saya harap Tuhan terkesan dengan kita lah, saudara. Dan berkenan dalam hidup kita. Saya harap dia tidak berkata, ajaib ya. Kok bisa begitu? Tapi tetap dia Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang tetap punya kesadaran tinggi. Bahwa manusia itu cuma debu tanah belaka. Tapi anugerahnya membuat kita diangkat jadi anak-anaknya. Well, kita berdiri, saya beri Anda waktu break sebentar, lalu kita teruskan nanti. Ada kesempatan saya mau jawab pada pertanyaan yang masuk sekian bulan lalu. Dan mungkin saya bisa jawab sebentar. Terus kami ada brosur Bill Wilson. Mungkin dibagi nanti setelah break ya, atau waktu keluar. Ini ada tulisan yang ditulis oleh Bill. Dia beri judul, Aku Tahu Siapa Yang Menembakku. Dia tahu, dia lihat orangnya ya. Dan dia ceritakan apa yang terjadi. Jadi, saya harap ini jadi, ini gambar-gambar ini ya. Kayak jaket, ada darahnya, ini pakaiannya dia sebenarnya. Terus nanti ada mobil yang ada darahnya segala. Tapi tidak semua gambar kita masukkan karena akan serem sekali. Tapi
ini akan jadi berkat. Anda boleh kirim dong ke gereja saudara atau kemanapun Anda mau supaya mereka diberkati karena akan luar biasa. Cuman memang tanggal 15 paginya, hari Jumat pagi hanya untuk School of Acts ya. Jadi untuk umum hanya yang dicantumkan di sini. Tambahan dari ini sebelumnya hanya untuk kita di sini. Jadi saya ingin dia datang, bagikan akan hidupnya dan Anda akan terimpact luar biasa. Saran saya satu, sediakan tisu yang cukup banyak. Karena ini kebaktian tidak akan terlalu mahal-mahal, tapi akan banyak saudara. Ini akan membuat kita tersentuh oleh karena. Dan ini pengkhotbah one of the best yang saya bisa rekomend buat Anda. Cara dia nyampaikan firman, understanding-nya itu dalam sekali dan jadi berkat luar biasa. Datang untuk kita dan untuk Malaysia aja ya. Terus dia kemudian pulang ke Amerika. Jadi dari waktu ke waktu beliau datang buat kami dan tahun ini juga berkat Tuhan. Dia bisa bersama-sama lagi dengan kita. Jadi nanti selesai atau waktu selesai break Anda akan dapatkan brosur ini. Ambil yang saudara butuhkan. Gereja baru akan dibagi, I think Minggu ya. Sabtu Minggu besok akan dibagikan. Dan percaya bahwa ini akan jadi berkat yang luar biasa. Amin. Mari angkat tangan bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa, Engkau ajari kami hidup terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal di depan yang kami belum mengerti, tapi Engkau Tuhan kami yang maha tahu dan maha mengerti. Berkati Tuhan, berkati. Mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan sebentar Tuhan. Arahkan hatimu ke Dia.